Recording is on. Baik, jadi ini lanjutan. Nanti saya flashback sedikit begitu ya. Jadi bagaimana kita itu coba menggambarkan tegangan yang bekerja pada bidang-bidang tertentu gitu. Kalau ada sebuah batang atau sebuah struktur kenani beban, kemudian kita buat sebuah kotak begitu ya. Ini ada sebuah kotak kecil begitu, maka di bagian-bagian kotak itu ada tegangan-tegangan yang bekerja. Ini dalam kondisi 3 dimensi ya. Dalam kondisi 3 dimensi, ini ada tegangan geser dan tegangan tarik. Seperti kemarin, tegangan geser itu tegangan yang sejajar dengan bidang. Tegangan tarik yang tegak lurus. Tuh. Jadi ini ada tegangan-tegangan yang bekerja pada bidang-bidang tertentu. Kemudian dengan begitu, itu kita juga bisa menggambarkan tegangan yang bekerja pada orientasi sudut yang lain yang berbeda. Seperti ini. Ini ya, ini berbeda. Ya ini untuk yang 3 dimensi. Nanti ada kasusnya sedikit yang kira-kira bisa memberi gambaran ke kamu. Ya, ini tegangan tarik atau tegangan normal, ini tegangan geser. Nah, sekarang kalau dalam 2 dimensi, kalau dua dimensi itu gambarkannya seperti ini. Ya, seperti ini gambar 2 dimensi itu. Kasusnya ini misalkan, ini ada dikena beban puntir gitu ya, ini. Nah, seperti ini gambarnya seperti ini, 2 dimensi. Kalau yang 1 dimensi gambarnya gimana? Ya sudah, kalau 1 dimensi ya ini aja. Ya, seperti ini. Contohnya apa? Ketika ada sebuah batang ditarik, atau ketika kamu uji apa? Kemarin pas praktikum itu kan ada pengujian tarik. Nah, itu digambarkan seperti ini aja. Di situ hanya ada tarik murni, tidak ada geserannya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas itu. Nah, sekarang yang kita pelajari di sini adalah yang 2 dimensi. Loh. Yang 2 dimensi digambarkan seperti tadi ya, ini ya. Nah, ini kalau dipotong itu kan jadi seperti ini. Nah, 2 dimensi itu penggambarannya seperti ini. Nah, seperti biasa tegangan tarik atau normal itu nilai positifnya kalau dia adalah tarik keluar ya, ketarik ya. Kalau dia kembali nekan berarti dia negatif. Geser itu kalau yang di sisi atas itu arahnya ke kanan, sisi kanan arahnya ke atas. Dan kebalikannya, sisi kiri ke bawah, sisi bawah ke kiri, itu positif. Nah, seperti ini tegangan tarik dan tegangan gesernya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin melihat tegangan tarik dan geser pada orientasi sudut yang lain? Ini sudut lain begitu ya. Ini misalkan dipotong ke sini miring begini sudutnya theta gitu. Berapa yang ada di miring ini? Lah pakainya ini nanti penyelesaiannya. Ya. Penyelesaiannya ini gitu. Dengan apa? Dengan kesetimbangan sigma fx ini sigma fx absen sama dengan 0 dan sigma fy absen sama dengan 0. Itu dengan mengalihkan, ini kan masih tegangan. Ini tadi kan tegangan toh, ini kan tegangan. Supaya jadi gaya dikalikan dengan luas, gitu kan. Nah, kalau luasnya ini kita anggap yang miring ini kita anggap dA, delta A, maka yang di sebelah sini adalah delta A sin theta, sebelah sini delta A cos theta. Nah, tegangan-tegangannya semuanya dikalikan dengan luas-luas tersebut, sehingga jadinya adalah kesetimbangan gaya. Nah, itu kalau kita buat kesetimbangannya jadinya ini nanti. Nah, ini ya. Ini untuk miring dengan sudut theta. Maka tegangan tariknya adalah pakai persamaan ini, tegangan gesernya adalah pakai ini. Ya. Kemudian kita harus tahu apa yang namanya tegangan utama atau prinsipal stres. Kalau kemarin kamu sudah praktikum pengujian bahan, uji tarik gitu ya. Uji tarik itu di situ kan hanya murni tarik saja, tidak ada tegangan geser. Nah,
Yang seperti itu disebut dengan prinsipal stres atau tegangan utama. Ya, kasus yang seperti itu disebut tegangan utama. Lah, kalau kita gambarkan nanti tegangan utama itu arahnya kemana? Ya udah pakai persamaan ini aja. 2 theta P, nah ini ya, sambungan ini adalah prinsipal stresnya. Besarnya berapa? Besarnya adalah sigma max ini, sigma max minimum, sigma X plus sigma Y plus minus. Nah, maksimum itu jika plus, sigma X plus sigma Y per 2 plus ini. Minimum jika ini plus minus dikurangkan, sigma X plus sigma Y per 2 minus. Nah, itu namanya minimum. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, Mas. Kita gambarkan seperti ini ya. Kita gambarnya jadi seperti ini. Karena apa? Nah, ini. Kamu lihat di situ ya. Di situ tidak ada tegangan geser, adanya tegangan tarik saja. Gitu. Jadi, apa itu tegangan utama atau prinsipal stres adalah tegangan yang bekerja di mana di situ tegangan gesernya adalah 0. Contohnya apa? Ya tadi ketika ada sebuah batang ditarik sampai putus, ditarik gitu aja ya. Di situ tidak ada geserannya, yang ada adalah tarikan murni. Nah, kemudian kita juga melihat bisa menghitung tegangan geser maksimumnya. Gitu. Tegangan geser maksimum sama dengan jari-jari, sama dengan ini. Ini kan sebenarnya jari-jari ini. Ya, akar dari sigma lah ini. Arahnya kemana? Ya, arahnya ini. Kemudian, nah, pada tegangan geser maksimum tidak berlaku, maksudnya tidak melulu harus tegangan tariknya 0, enggak. Tadi pada tegangan tarik maksimum, tegangan gesernya adalah 0. Tetapi pada tegangan geser maksimum, di situ ada tegangan tarik, namanya tegangan tarik rata-rata. Ya, rata-rata. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini kan arahnya minus tangan 2 delta share, S to share, minus ini. Sehingga arahnya dia cenderung ke bawah. Berarti cenderung ke bawah itu berarti dia minus ya, sudutnya ya. Minus. Nah, seperti itu. Ini kemarin sudah kita, kalau kamu lihat videonya ini sudah kita bahas gitu ya. Ini ada sebuah tegangan itu ya. Coba dilihat. Ini tegangan tariknya 50 MPa plus ya. Tegangan gesernya sebentar. Tegangan tarik ke arah sumbu Y 50 MPa. Sorry. Ke sumbu X 50 MPa, ke sumbu Y minus, ini ke bawah. Minus 10 MPa. Tegangan gesernya adalah 40. Nah, arah tegangan utamanya kemana? Ya, prinsipal stresnya ya sudah. Pakai rumus ini aja. Prinsipal stres sama dengan 2 theta P sama dengan 53,1. Nah, ini ya, 2 theta P itu sama dengan 53,1. Nah, ini ada 2. Nanti 2-nya untuk apa sih? Sebentar. Terus theta P sama dengan 26,6. Nah, kemudian kita lihat sini. Tegangan maksimum dan minimumnya kan pakai rumus yang tadi. Nah, ini kan 20 plus minus. Kalau plus berarti 20 plus ini, 70 MPa. Kalau minimum minus 30 MPa. Nah, kita gambarnya seperti ini, Mas. Ya, ini kan sumbu X-nya, ini tadi theta P-nya maksimumnya 26,6 sini maksimum. Lah minimumnya kan 30 MPa itu di sini. Nah, sudut ini sampai sini ini berapa sih? Kan 26,6 tambah 90. Berarti berapa? 116,6. Nah, ini loh maksudnya itu. Ini adalah sudut theta yang maksimum, ini yang minimum. Kan selisihnya 90 derajat. Ini tambah 90 derajat kan 116,6. Gitu ya. Nah, tegangan gesernya gimana? Sudah, tegangan geser maksimum, minimum, tegangan geser maksimumnya ya masukkan saja, maka ketemunya ini 50 MPa. Rata-ratanya berapa? Ya udah ini 20 MPa. Arahnya kemana? Nah,
Arahnya jangan pakai contoh yang ini ya. Arahnya kamu pakai rumus ini aja. Pakai rumus yang tadi aja. Ini, tekan geser. Pakai rumus ini, jangan pakai rumus yang contoh ini. Nah, ini hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah minus 18,4. Nah, ini kan X. X itu, sudut itu selalu dimulai sumbu X positif. Kalau dia berlawanan jarum jam adalah positif. Tadi prinsip stres tadi positif, dia arahnya ke atas begini, berlawanan jarum jam. Kalau dia negatif, berarti dia salah jarum jam. Ini kan minus 18,4, minus. Nah, ini tegangan geser maksimumnya ada ini. Rata-ratanya berapa? Ini 20 MPa, 20 MPa, gitu ya. Ini kalau ini ke sini adalah minus 18,4, ini ke sini berapa? Ini 71,6. Kan selisihnya 90 derajat. Gitu ya. Tuh. Kemudian ini ada contoh soal yang menarik. Sebuah besi berbentuk L, dia ditanam gitu, dicor, dimatikan di sini. Kemudian ini ukuran seperti, kemudian dia diberi beban P 150 pon ini ke sini. Itu. Pertanyaannya kamu disuruh menghitung tegangan yang ada di titik B ini. Coba kamu bayangkan apa yang terjadi di titik B ini. Ya, akibat P ini. Ada dua. Yang pertama adalah torsi. Dia di sini itu, di batang sini itu, dia akan kepuntir. Benar ya, muntir ya. Akan muntir toh, muntir ke sana toh. Satunya lagi, dia akan lentur, ketekuk ke sana. Ini ketekuk. Ini ketekuk. Ya, ada dua. Satunya kepuntir dan satunya ketekuk. Nah, sekarang kita lihat puntir itu berarti torsi. Berapa torsinya? Kalau torsinya begini sama dengan ini. 150 kali 18 sama dengan 2,7 kipon-in. Lenturnya berapa? Ya sudah, lenturnya kan berarti kan ini geser ke sini kan bisa. Ini seolah-olah ke sana kan, gayanya di sini. Berarti berapa? 150 dikalikan 10. Nah, ini. Kalau kita gambarkan seperti ini, gitu. Coba puntirnya, ini puntirnya ini ya, T ya, ini panah ini muntir ya. Panah ini kan muntir dia, ini muntir ke sana. Muntir ke sana berarti sama dengan ini 2,7 ini. Lah, ini momen lenturnya 1,5 ini dia muntir ke sana, ini muntir ke sana. Kok muntir bukan nekuk ke sana gitu ya. Ini bukan muntir loh ya, ini nekuk. Ini nekuk ke sana. 1,5. Lah, ini mau kita jabarkan ke dalam kayak gini, gambar kayak gini. Gimana caranya? Ya udah. Ya, coba kita lihat. Nah, kamu masih ingat bagaimana cara mencari tegangan lentur? Tegangan lentur kan sama dengan momen dikalikan C per J kan begitu toh? Per I, momen lentur. I adalah momen inersia. Ya sudah. Momennya kan sama dengan tadi, ini momen. Kita lihat momennya dulu. Momen. Ya. Ini sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Z. Ya, ini kan berarti ke sana. Ya. Ya. Itu ke sana berarti tegangan lentur sama dengan momen dikalikan C per I. Nah, udah ketemu. Kemudian torsinya, tegangan akibat momen tadi muncul tegangan lentur. Akibat torsi muncul tegangan geser, kan begitu. Rumusnya kan sudah kita pelajari semua. Tegangan geser sama dengan torsi dikalikan C per momen inersia polar. Kenapa inersia polar kalau di sini? Polar itu karena apa? Karena kan dia kepuntir. Puntir itu kan rata semuanya. Tegangannya geserannya rata. Sedangkan kalau lentur, kalau lentur itu berarti dia tuh hanya ketekuk di satu bidang saja. Ya, gitu. Coba saya kembali lagi. Kalau lentur itu berarti dia hanya
momennya ya hanya momen inersia saja terhadap sumbu X gitu. Terhadap sumbu X. Tetapi kalau puntir itu semuanya kan sama, berarti momen inersia polar. Nah, kalau kita gambarkan jadi begini. Ini kan sudah kita dapat hasilnya ya. Ini sigma tegangan lentur, tegangan tarik terhadap sumbu X 0 ya. Ini kan ke sana, kebetotan ini. Akibat ini kepunte, ini keteko, ini kan kebetot Mas ini. Ini kebetot. Ini kebetot. Maka tegangan lenturnya adalah tegangan terhadap sumbu Y. Yang terhadap sumbu X di sini adalah 0. Ini 0, Y-nya adalah tarik ya, 8,84. Tegangan gesernya, nah ini tegangan gesernya adalah ini 7,96 hasil hitung-hitungannya ini. Lah kalau digambarkan menjadi seperti ini. Ini kalau digambarkan jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Ya sudah, kalau begitu kita bisa mencari di mana arah prinsipal stresnya gitu. Prinsipal stresnya ya udah pakai persamaan tadi, maka ketemunya adalah ini. Ya, ini. P-nya berapa? Hitung separuhnya, berarti P-nya adalah 30,5. Ini kan. Minus ya, minus berarti kan minus. Ya. Oh, sorry. Ini. Bentar dulu. Ini prinsip stresnya ya. Ini. Saya ulangi lagi. Ini adalah prinsip stresnya seperti ini. Nah, kemudian tegangan 84,4, 7,96. Oh, gitu. Oke. Lah, prinsipal stresnya ini adalah ini minus 61 berarti dibagi 2. Ini adalah minus 30,5. Besarnya, nah ini kan maksimum, minimumnya berapa? Maksimumnya adalah 13. Ini plus ya. Minimumnya adalah minus 4. Ini minimumnya di sini. Minimumnya ini, kemudian maksimumnya adalah ini. Plus. Ya. Gambarnya seperti ini ya. Gambarnya prinsip stresnya adalah seperti ini. Oke. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Ini materi kita yang kemarin, yang sudah kita sampaikan kemarin. Ini yang sudah kita sampaikan kemarin ya. Lah kemudian coba diperhatikan ini materi kita yang kemarin ya. Lah sekarang saya mau masuk yang sini. Nanti ada sebuah metode yang kamu nanti tidak perlu menghitung-hitung ini lagi. Ada sebuah metode yang dimana kamu tidak perlu menghitung-hitung ini lagi. Tapi cukup menggunakan gambar, sehingga akan membantu kita lebih mudah memahami hal tersebut. Nah, cara menggambarnya itu disebut dengan lingkaran Mohr, ya. Cara menggambarnya ini disebut dengan lingkaran Mohr. Nanti bisa kita cross check antara hasil analisis matematis ini dengan gambarnya pasti sama. Nah, sekarang kita masuk ke lingkaran Mohr gitu ya. Kita masuk ke lingkaran Mohr. Kenapa disebut dengan lingkaran Mohr? Karena yang menemukan namanya Mohr gitu. Nah, nanti kalau kamu disajikan ada soal misalkan seperti ini, misalkan. Ini gitu kan.
kamu disuruh mencari tegangan geser maksimum, tegangan geser minimum, prinsipal stres. Nah, itu pakai lingkaran itu bisa, gampang ya. Misalkan seperti ini. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Ya, itu langkah-langkah cara menggambarkan lingkaran Moore. Yang pertama adalah buat sumbu koordinat, di mana tegangan tarik sebagai sumbu X dan tegangan geser sebagai pengganti sumbu Y. Ya, sumbu X diganti tegangan tarik, sumbu Y diganti tegangan geser. Kemudian kita menentukan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran pada sumbu tegangan tarik positif. Tentukan letak pusat lingkaran dengan ini sigma X plus sigma Y per 2. Yaitu baca titik. Lah oke, gini aja. Nah, gini masih susah nanti. Lah, terus kita langsung ke sini aja ya. Nah, kan begini. Yang pertama itu menentukan ini dulu. Nah, menentukan titik pusatnya di sini ya. Titik pusatnya di sini dari soal tadi. Kemudian dari situ kita menentukan titik berikutnya. Nah, ini sigma X, minus tau XZ di titik sini. Nah, gitu. Ini ketemu titiknya di sini. Sigma X minus tau TXZ di sini. Lah, kemudian ini tuh sebagai sumbu X. Ini ya, sebagai sumbu X ini loh, Mas. Sebagai sumbu X di sini loh. Ini tadi yang dihitung-hitung tadi loh. Nah, ini loh sebagai sumbu X ini loh. Ya, sebagai acuan sumbu X. Ini ya, saya lanjutkan ya. Tentukan ini. Lah, kemudian yang langkah yang paling gampang kamu menggunakan jangka. Nanti pakainya kertas milimeter blok ya biar gampang. Ini pakai jangka, ini tarik ke sini, kemudian dia dibuat lingkaran. Seret. Ya sudah, ketemu. Kalau segitu gimana? Ya sudah. Berarti kan ini kan prinsipal stres, tegangan tarik maksimum, tegangan tarik minimum, tegangan geser maksimum, tegangan geser minimum. Kan begitu aja. Ya. Arahnya di mana? Sudutnya ya udah. Ini kan sumbu X. Sumbu X prinsipal stresnya berarti besarnya sudut ini berapa? Pakai busur. Nah, ini 2 theta P. Tegangan gesernya gimana maksimum? Ya sudah, pakai aja ini sini toh, ukur aja sudutnya berapa. Nah, sudah ketemu semuanya langsung. Nah, kan enak itu. Kalau pakai ini enak, nanti tinggal dicocokkan dengan analisis matematis yang di atas tadi kan begitu. Ya, ini sama semua anunya. Oke. Lah, arah ini kan hanya arah saja sih, arah sudut positif jika berlawanan jarum jam dan sebaliknya. Pusat lingkaran ini, jari-jarinya ini. Jari-jari tadi bisa menggunakan 2 titik tadi, terus ini dan ini pakai jangka dibuat melingkar itu juga boleh. Atau mau dihitung jari-jarinya pakai ini juga boleh. Dihitung jari-jarinya pakai ini juga boleh. Gitu ya. Dari pusat jari-jarinya berapa, terus pakai jangka diputar. Gitu. Ya ini beberapa kasus itu ini kalau ini ada nganu ya. Ini apa ini? More shaker for centrical axial loading. Ya, untuk pembebanan aksial itu nganunya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ini untuk kalau diputer poros dipuntir jadi tengah-tengah begini. Hanya puntiran murni loh ya. Ya puntiran murni itu seperti ini. Jadi tegangan geser maksimum sama dengan tegangan tarik maksimum itu nanti sama semuanya itu. Kemudian enggak anu ya. Nah ini kemudian kalau ada beban yang lain. Ini kalau apa? Ini kalau hanya murni tarikan saja, tegangan tariknya sama dengan 0. Tegangan tariknya sama dengan 0. Ini kalau hanya murni. Tapi kalau dia tidak murni, lah itu tegangan tariknya ada. Gitu.
Oke, gitu. Nah, sekarang ini ada contoh soalnya. Ada contoh soalnya ini. Nah, ini contoh soal yang tadi ya. Contoh soal yang tadi. Nah, ini kita mau menyelesaikan pakai lingkaran Moore. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah tentukan pusat masanya, pusat koordinatnya, pusat lingkarannya. Pakai ini sigma X plus sigma Y per 2. Sigma X adalah 50, sigma Y minus 10 per 2, berarti 20. Ini letakkan di sini 20 ya. 20. Kemudian kamu menentukan letak sumbu X di sini. Sumbu X di sini adalah sigma X berarti 50 ya. Ini dari sini 50 minus tau XZ. Minus tau XZ. Tau XZ-nya berapa? Tau XZ-nya adalah mana tadi? Tau XZ ada 40. Jadi ini ke sini adalah 50, kemudian ke bawah adalah minus 40. Nah, terus pakai jangka sorong diputer, lah sudah. Tegangan tarik maksimumnya ini berapa ini? Nah, sama dengan pasti 70 ini. Itu minimumnya berapa? Minimumnya di sini. Nah, berarti minus berapa ini? Minus 30. Tegangan geser maksimumnya berapa? Ini aja ke sini tegangan geser maksimum. Nah, berapa ya? Tegangan geser maksimum sama dengan 40. Ini jari-jarinya 40. Ya, sorry. Betul ya 40 ya. Ini 40. Wong ini CF-nya Sebentar. CF ini maksimumnya tadi berapa? Maksimumnya tadi 70 dikurangi 20, 50. Nah, ini 50. Ini ke sini kan ini kan sama, jari-jarinya kan 50. Ya, ini 50, ini 50. Sudah, dengan begitu sudah ketemu semuanya. Kita tidak perlu capek-capek seperti tadi. Tapi untuk membuktikan, maka kita harus pakai persamaan-persamaan tadi. Jadi nanti kalau ini muncul di UTS, ya ada dua pekerjaan. Kamu menghitung dengan cara matematis, kemudian menggambarkannya. Antara hitungan matematis dengan lingkaran Moore itu harus sama. Gitu. Oke, itu. Kemudian ada contoh lagi enggak ya? Kayaknya ada lagi ini. Oh, ini gambarnya ya. Ini berarti ini kan prinsip stres. Kemudian tegangan geser maksimumnya berapa? Tegangan geser maksimumnya berarti ini. Oh, ini prinsip stresnya ya. Tangan 2 theta P. Nah, pakai rumusnya saja 53,1. Ini 53,1 ini. Ini. Ini sampai sini, ini sampai sini, itu 53,1 ya. Ini 53,1. Ingat kalau di sini pakainya 2 theta P ya, 2 theta ya. Kalau di gambar kotak itu hanya pakainya theta. Kalau di sini pakainya 2 theta P. Itu. Kalau kotak pakainya theta. Gitu. Lah gambarkannya di sini gimana? Ya balik gini ya berarti 2 theta P kan 53,1. Ini 53,1. Kemudian kalau gambar di sini ya theta pakainya separuhnya. 53,1 bagi 2, 26,2. Nah, ini 26,2. Gitu. Maksimumnya 70, minimumnya minus. Nah, minimum minus 30. Gimana dengan tegangan geser? Ya coba dilihat tegangan gesernya. Tegangan gesernya di D dan titik E. Ya, D dan titik E. Oke. Tegangan gesernya ini tegangan gesernya pakai nganu ya. Pakai persamaan tadi, maka ketemunya berapa ini tegangan gesernya ini? Tegangan gesernya berapa ya Mas ya? Tegangan gesernya ya. Ini
Tegangan geser maksimum sama dengan R, 50 ya, sama dengan tadi ya 50. Rata-ratanya sama dengan berapa? Rata-ratanya sama dengan 20. Ini loh, pada saat tegangan gesernya maksimum, ini sama dengan 50, tegangan gesernya 4 sama maksimum 50, tegangan tariknya adalah berapa ini? 20. Ini jarak sini sampai ini adalah 20. Nah, seperti itu. Oke, ini gesernya gimana gesernya? Ya udah tinggal dicari saja. Tegan gesernya sudah ketemu, sudutnya kalau kamu pakai ini ya tinggal pakai jangka sorong aja. Dari sini ke sini maksimum. Ini. Dari sini ke sini maksimum. Gitu ya. Maksimum. Nah, seperti itu. Tegangan geser maksimumnya itu seperti itu. Ini sama ini sini maksimum, ini minimum ya, besarnya adalah sama. Kemudian ini ada contoh lagi. Ada contoh lagi. Nah, ini contoh lagi seperti ini. Langkah yang pertama apa? Menentukan pusatnya. Sigma X sama dengan 100, sigma Y sama dengan 60, tegangan gesernya adalah minus 48. Pusatnya berapa? Sigma X plus sigma Y per 2. Berarti 80. Nah, ini sampai sini itu adalah 80. Ini 80. 80. Kemudian ditentukan apa? Minus sigma X, sigma X-nya 100 itu. Kemudian minus tau XY. Nah, ini kan 48. Minusnya berapa? Berarti kan minusnya berarti berapa ini? Jadi plus ya, plus 2, ini. Sebentar. Oh, ini 48, jadi 48 ini. Jadi X-nya jadi di sini sekarang. Ini kan ke bawah kan sudah minus. Minus kan mencari ini kan sigma X, minus tau XY. Sigma X-nya adalah 100 sampai sini. Minus tau XY, nah minus tau XY. Tau XY-nya kan minus 48 ke bawah ini. Minus jadi plus. Nah, kan jadinya begini. Nah, ini sudah. Terus pakai jangka kita buat lingkaran. Maka ketemu tegangan geser maksimum, tegangan geser minimum, tegangan tarik maksimum, tegangan tarik minimum. Nah, kan begitu. Sudutnya gimana, Pak? Ya kita ukur aja sudutnya. Nah, tegangan tarik ini tegangan tarik maksimum sudutnya berapa? Ingat, searah jarum jam berarti dia tak pakai jangka sorong, pakai busur bisa diukur. Berarti minus ini. Ya, ini adalah minus. Gitu. Tegangan sudut tegangan gesernya ya ini aja, ukur sini sampai sini berapa pakai busur. Sudah semuanya akan ketemu. Nah, kan lebih enak. Nah, besok kalau kamu kerja, kamu tuh hanya disodorkan pada gambar seperti ini. Kamu sudah harus paham cara membacanya seperti apa. Gitu ya. Ini diingatkan lagi ini. Prinsipal stresnya berapa? Nah, ini 2 θp kalau dihitung kan 2 θp kan 67,4. Di sini 67,4, berarti di sininya adalah 33,7. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini tekan gesernya ada enggak? Ada sini. Nah, gimana tekan gesernya? Nah, tekan gesernya enggak usah pakai ini, pakai nganu aja. Pakai yang persamaan umum saja gitu ya. Pakai persamaan umum saja, nanti tegangan gesernya akan ketemu. Mana tegangan gesernya ini? Tegangan geser maksimum. Bentar. Ini kalau kamu mengikuti ini, memang ini agak membingungkan, tetapi mendingan nganu aja, nanti pakai rumus saja ya, pakai rumus seperti di atas tadi, sehingga akan
akan jelas semuanya berapa begitu. Ya, begitu. Akan jelas semuanya. Caranya sama ya. Jadi nanti kalau ini keluar sekali lagi, kalau ini keluar di UAS, maka ada 2, pekerjaan secara matematis dan pekerjaan dengan menggunakan grafis. Secara matematis kamu jangan mengikuti yang ya, jangan mengikuti yang di sini ya. Ini agak susah ini. Kamu ikuti aja, itu ini aja. Aku mengikuti aja ini. Persamaan-persamaannya ini aja. Nah, ngikuti persamaan-persamaan ini aja. Ya, ini. Ini adalah untuk prinsip stres, pakai persamaan ini aja. Ini adalah arah sudutnya, ini adalah besarnya. Tegangan gesernya, ini tegangan geser maksimum, rata-rata, arah sudutnya ini. Pakai ini aja persamaan ini, 2 persamaan ini. Ya, nanti akan gampang. Terus di cross check dengan diagramnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk regangan sama ya Mas ya, untuk regangannya sama sih, yang ini nggak usah saja. Ya, untuk regangannya sama. Ini aja ya, jadi nanti kamu bisa ini, bisa menggambarkan itunya, menggambarkan tegangannya, pakai secara matematis dan pakai secara grafis. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Ntar, tak matiin dulu.